Halo kedan-kedanku, majua-jua. Selamat datang di podcast dadakan, yaitu podcast membahas tentang ASN yang berakhlak. Pada hari ini kita mengundang narasumber kita, yaitu Mentor Sariman Sitorus dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Medan. Izin Mentor. Ya. Selamat siang Mentor. Selamat siang Ben. Apa kabar hari ini Mentor? Sehat. Ya, sehat ya. Bagaimana dengan kesibukan belakangan ini Mentor? Ya, kita masih disibukkan dengan pekerjaan yang sesuai dengan tupoksi dan jabatan masing-masing. Khususnya kami di bidang humas, penekanan pimpinan untuk selalu memproduksi konten-konten yang berisi edukasi, sosialisasi maupun juga mungkin motivasi terkait dengan pekerjaan di lingkungan kantor kita. Ngomong-ngomong soal tentang kerjaan, kami para ASN muda diwajibkan untuk memiliki nilai-nilai berakhlak. Apa yang Mentor ketahui tentang nilai-nilai berakhlak dan mengapa nilai berakhlak itu penting bagi para ASN Mentor? Ya, core value ASN itu sekarang yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu berakhlak, berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kemudian juga kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. 7 poin yang menjadi tiang utama atau pilar dari berakhlak ini sudah dan mungkin saat ini berlangsung untuk selalu dilakukan oleh setiap aparatur negara khususnya ASN. Yang kami pahami sejauh ini terkait dengan core value berakhlak, kami melakukan suatu tindakan atau penerapan dari core value ini yang sebenarnya tanpa kita sadari hal-hal kecil juga sudah bagian dari core value tersebut. Pada dasarnya berorientasi pada pelayanan, yaitu khususnya di sesuai dengan job desk-nya kita, tugas utamanya dari Kantor Pencarian Pertolongan Kelas A Medan ini yaitu memberikan pelayanan secara responsif. Sejauh mana kita tanggap terhadap pelayanan yang kita berikan kepada masyarakat, baik yang dilaporkan secara langsung maupun melalui email, melalui WA, bahkan melalui telepon. Ini yang menjadi satu titik di mana kita sebagai aparatur sudah mampu melakukan atau belum. Yang kedua yaitu akuntabel. Akuntabel ini yaitu bagaimana tanggung jawab yang diberikan negara kepada Basarnas sesuai dengan leading sektor di bidang pencarian pertolongan memberikan impact yang besar kepada masyarakat. Tanggung jawab ini yang bisa nggak kita realisasikan kepada masyarakat, khususnya yaitu melaporkan setiap kegiatan yang sudah kita lakukan kepada pimpinan ataupun negara. Dalam artian tanggung jawab yang diberikan ini adalah memberikan pelayanan jasa SAR atau pencarian pertolongan kepada masyarakat yang membutuhkan. Seperti itu. Yang berikutnya kompeten. Bagaimana kita sebagai insan SAR, sebagai aparatur negara mempertahankan kemampuan kita, kualifikasi kita menjadi seorang ASN yang kompeten di dalam bidang pencarian pertolongan. Sehingga kapanpun informasi kedaruratan, emergensi, kemudian juga bencana alam maupun tanggap darurat, kita selalu siap siaga untuk melaksanakannya. Kenapa? Karena kita menjaga tubuh kita selalu prima, kita menjaga skill atau kemampuan kita itu untuk selalu berlatih sehingga kita selalu siap siaga kapanpun dan dimanapun kita akan dibutuhkan. Terus yang selanjutnya yaitu harmonis. Kita menjaga hubungan yang baik antar kita sesama, baik internal juga keluar. Kalau di internal kita memberikan komunikasi yang baik, baik secara kepada pimpinan, sesama staf atau pegawai, bahkan juga kepada junior-junior kita. Sehingga akan tercipta hubungan yang harmonis, komunikasi yang baik, ikatan emosional yang kuat. Selain itu juga kita menghargai perbedaan budaya dan juga perbedaan agama. Ini akan menciptakan suatu hubungan yang baik. Kemudian selanjutnya yaitu loyal. Nah, loyal ini tidak bisa dibatasi oleh sebatas materi. Tapi bagaimana kita loyal kepada
instansi kita, khususnya kantor pencarian pertolongan ini, untuk di bidang, contohnya di bidang waktu. Kalau memang ada pekerjaan kita yang masih menggantung, mungkin bisa kita memberikan bentuk loyalitas kita kepada negara, khususnya kepada kantor kita. Contohnya, Ben, ketika kamu masuk pukul 07.30 dan kamu pulang 16.00, itu kan hanya jadwal yang tertulis. Namun ketika memang ada pekerjaan yang membutuhkan kamu, maka kamu bersedia untuk meluangkan waktu kamu untuk pulang lebih lama untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Itu bagian dari loyalitas kamu kepada negara. Berikutnya juga mungkin ketika kapanpun negara membutuhkan kita, ketika kita sedang di rumah, baik kita sedang di acara keluarga, sehingga penerapan core value berakhlak ini dan juga core pri bisa kita tetapkan, yaitu mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Nah, selanjutnya yaitu adaptif. Adaptif ini kita mampu beradaptasi dan menyesuaikan pekerjaan kita, job desk kita masing-masing terhadap perubahan zaman yang akan selalu datang. Contohnya saat ini khususnya kami di bidang humas, kami harus siap dengan perubahan zaman, kecanggihan teknologi saat ini, yaitu maraknya penggunaan AI. Sehingga sebagian besar yang ketakutan akan hadirnya AI, mungkin untuk di bidang humas kita akan menggunakan teknologi AI ini untuk menciptakan satu produk-produk konten yang dapat mengedukasi masyarakat, khususnya di bidang pencarian pertolongan. Lebih spesifiknya terkait dengan job desk-nya Basarnas hadir di tengah masyarakat. Yang terakhir yaitu kolaboratif. Bagaimana kita bisa berkolaborasi untuk melaksanakan operasi pencarian tidak hanya sebatas internal namun juga eksternal. Eksternal ini dalam artian kepada potensi yang terlibat. Ada TNI, Polri, BPBD, Tagana, Dinas Sosial, bahkan organisasi dan juga komunitas relawan yang ada di sekitar wilayah kerja kita. Mungkin seperti itu, Ben. Berakhlak memiliki 7 nilai, men. Mana nilai yang paling sulit diterapkan dan mengapa itu menurut mentor sangat sulit atau sulit? Ketujuhnya sudah kita lakukan. Semua resiko dampak dari ketujuh itu sudah kita rasakan masing-masing. Namun kalau kita bertanya, kalau Eben bertanya kepada saya untuk hal yang menurut saya itu tantangan terbesar, yaitu berorientasi pada pelayanan. Bagaimana kita memberikan rasa yang nyaman kepada dan kepercayaan kepada masyarakat, bahwasanya masyarakat percaya akan hadirnya pemerintah di tengah masyarakat, khususnya di bidang pencari pertolongan melalui instansi Basarnas ini. Sehingga ketika tanggap dan responsifnya kita bisa kita aplikasikan di tengah masyarakat, itu yang menjadi satu acuan bahwasanya masyarakat itu menerima akan hadirnya Basarnas. Namun yang jadi masalahnya, ketika kita tidak tanggap, kurang responsif, maka masyarakat akan kecewa. Di situ menjadi beban tersendiri bagi kita, mungkin para ASN khususnya di kantor pencarian pertolongan kelas A Medan, bagaimana tantangan ini untuk lebih tanggap dan responsif ini akan hadir di tengah masyarakat, sehingga masyarakat percaya bahwasanya negara hadir untuk memberikan rasa aman di bidang pencarian dan pertolongan. Mungkin seperti itu, Be. Siap. Terima kasih mentor buat waktu, wawasan yang sangat membuka pikiran saya. Ternyata begini. Dan banyak pesan-pesan untuk kami para ASN muda untuk menerapkan nilai berakhlak ini di kehidupan maupun di lingkungan kerja kita tercinta ini, yaitu kantor pencarian dan pertolongan kelas A Medan. Ya. Terima kasih mentor. Ya, terima kasih, Be. Kasih kata-kata penutup kita, mentor. Oke. Kata penutup ya. Untuk ASN muda, kita percaya tantangan ke depan melebihi dari batas kemampuan kita. Kalau sekarang tantangan kita masih diri kita sendiri, berarti itu masih belum seberapa dan masih lemah. Yang artinya kita harus siap dengan tantangan luar, sehingga ASN muda sekarang jangan batasi kemampuanmu hanya sebatas pendidikan. Namun lengkapi wawasanmu, penuhi wawasanmu dengan keberlanjutan di masa yang akan datang, khususnya untuk keberlanjutan instansi kita tercinta. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Thank you. Cukup sekian podcast kita hari ini, kedan-kedanku. Sampai jumpa di lain waktu. Kalau rame, kita lanjut part 2. Horas!